Hey everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton maupun yang sudah rajin nonton, dan juga buat kalian yang ada di Surabaya, di Jakarta, Palangkaraya maupun di kota-kota lainnya. We are so happy, we love you. Nah, sebelum kita main game, dengarkan firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Yuk. Udah siap? Joy! Yes, I'm awesome. Yuk, lebih keras lagi. Joy! Yes, I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sama-sama kita siapkan hati kita. Bersama nyanyikan kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan sedia bagiku. Angkat tanganmu bersama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama dengan imanmu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sama-sama sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bersama. Bersama angkat tangan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama siapkan. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Are you ready? Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Masih semangat, Joy. Bersama tepuk tanganmu.
Raja, penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan, ya Yesus, ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Hei yang percaya bahwa Tuhan kita bertata di tempat tinggi, boleh sorakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat, Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Kemudian Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Katakan sekali lagi. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Katakan bersama-sama. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, bimbing hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu hidupkan jiwaku.
sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Come on Joy Kids, let's worship Him. Come on, sing it. Bimbing hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Jadi bagiku. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami yang akan mendengarkan firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Joy Kids yang siap katakan amin. Nah, sekarang waktunya kita main games. Nah, games kali ini kita akan menggunakan nama-nama tokoh di Alkitab sebagai kode untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri maupun ke kanan. Nah, nama yang pertama ada Deborah. Ketika diomongkan Deborah, kita akan gerak ke kanan. Lalu yang kedua adalah Barak. Lalu kita belok ke kiri. Lalu Yael untuk ke belakang dan Sisera untuk ke depan. Nah, nama-nama ini juga akan kalian dengar waktu nanti firman. Yuk, teman-teman. Nah, yuk. Deborah, Yael, Sisera, Barak, Sisera, Yael, Deborah, Yael, Deborah, Sisera depan ya? Oh iya ya? Salah semua berarti. Sisera depan loh. Kalian ke samping. Wah, berarti salah semua guys. Kita main game lagi. Sekali lagi ya, terakhir ya. Deborah, Sisera, Yael, Deborah, Barak, Sisera, Yael, Deborah, Yael. Ya berarti Kak Jen salah. Berarti yang menang Henry. Holiday time. Pasti nih banyak di antara Joy Kids yang udah mulai libur atau sudah dekat sama waktunya school holiday. Nah, buat yang sudah holiday, happy holiday guys. Tapi buat yang masih harus tetap sekolah, ya kita harus semangat, tetap semangat mengerjakan tugas, belajar untuk ujian ya, kita harus tetap semangat. So, di momen liburan ini, Joy Kids masih berlanjut di serial kita, yaitu Adventure with God to be Awesome Kids. Ayo sama-sama kita katakan, atau kita ketik-ketik sama-sama ya di kolom YouTube kita. Adventure with God to be Awesome Kids. Bulan-bulan kemarin kita sudah melihat macam-macam adventure yang seru-seru, dan tentunya di bulan Juni ini adventure-nya juga nggak bakalan kalah seru dari bulan-bulan yang kemarin. Kita akan mendengar cerita tentang beberapa judge atau hakim-hakim ya yang pernah memimpin bangsa Israel
di waktu perjanjian lama. Nah, dalam cerita hakim-hakim ini ada sebuah pattern yang selalu terjadi dan berulang-ulang. Pattern itu maksudnya apa ya? Seperti pola, ya betul, pola susunan ceritanya itu sama terus, hampir sama terus. Maksudnya gimana ya? Jadi kita sebut pola atau pattern ini dengan pattern A, B, C, D. Apa ya itu pattern A, B, C, D? Nah, pattern A, abandon. Ya, maksudnya apa abandon? Tuhan meninggalkan bangsa Israel karena bangsa Israel mulai tidak mendengarkan Tuhan lagi. B, abandon. Artinya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuhnya. C, cry. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jadi bangsa Israel menangis, memohon dengan berdoa supaya bangsa Israel ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang D, deliver. Tuhan memilih atau menunjuk seorang hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan para musuhnya. Dan hakim kita yang pertama untuk hari ini adalah Deborah. Melalui cerita Deborah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang God chose me for a purpose. Kita katakan sama-sama dan kita mau ketik sama-sama di kolom komentar. God chose me for a purpose. Sekarang ayo kita langsung saja mendengarkan ceritanya. Diceritakan setelah Ehud meninggal, bangsa Israel berbuat dosa lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan bangsa Israel ini kalah oleh Raja Kanaan yang bernama Yabin, yang berkedudukan di kota Hasor. Dan panglima perangnya saat itu adalah Sisera, ya, yang sudah tinggal di daerah Hagoyim. Yabin, Raja Kanaan, mempunyai 900 kereta perang yang terbuat dari besi. 20 tahun lamanya dia menjajah bangsa Israel dengan kejam. Kemudian bangsa Israel mulai berseru meminta tolong kepada Tuhan. Pada masa itu yang memimpin bangsa Israel adalah seorang hakim wanita yang bernama Deborah. Deborah adalah hakim Israel yang keempat. Dia adalah satu-satunya hakim perempuan. Deborah mempunyai suami yang bernama Lapidot. Deborah biasanya dia duduk di bawah pohon korma antara kota Rama dan Betel di daerah pegunungan Efraim. Di situ orang-orang Israel banyak datang untuk meminta nasihat kepada Deborah. Pada suatu hari, Deborah menyuruh untuk memanggil Barak. Lalu Deborah berkata kepada Barak, "Ini perintah Tuhan Allah Israel kepadamu. Kumpulkan 10.000 orang laki-laki dari suku Naftali dan Sebulon dan bawa mereka ke Gunung Tabor. Nanti aku Tuhan akan membuat Sisera, panglima angkatan perang Yabin, mendatangi kamu di sungai Kison dengan tentaranya dan kereta-kereta perangnya untuk memerangi kamu. Dan aku akan memberikan kepadamu kemenangan dalam pertempuran itu." Tapi Barak berkata kepada Deborah, "Kalau engkau ikut, aku ikut. Tapi ingat, kalau engkau tidak pergi, aku pun tidak pergi," kata Barak kepada Deborah. Lalu Deborah menjawab, "Baik, saya akan ikut. Tapi ingat, bukan kamu yang akan mendapat kehormatan. Melalui seorang wanitalah Tuhan akan mengalahkan Sisera." Maka berangkatlah Deborah bersama-sama dengan Barak menuju ke Kades. Di sana, Barak dan Deborah diikuti dengan 10.000 orang dari keturunan Hobab. Mereka sudah pergi memasang tenda di dekat pohon-pohon terpentin di daerah Zanaim yang gak jauh dari Kades. Di sana Sisera mendengar bahwa Barak sudah pergi ke Gunung Tabor. Ia mengumpulkan 900 tentara kereta perangnya untuk berperang melawan bangsa Israel. Lalu kata Deborah kepada Barak, "Ayo maju, Tuhanlah yang akan memimpin kamu pada hari ini. Dan hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu atas Sisera." Maka turunlah Barak dari Gunung Tabor bersama-sama ke 10.000 orang, lalu menyerang Sisera, dan Tuhan mengacaukan semua pasukan Sisera beserta kereta perangnya. Dan Sisera turun dari kereta lalu melarikan diri. Barak mengejar kereta-kereta perang dan pasukannya itu
Lalu pasukan Sisera itu dibunuhnya dan tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Lalu sementara itu Sisera melarikan diri ke kemah Yael. Ya, Sisera melarikan diri dan dia melarikan diri ke kemah Yael. Di situ dia ditolong oleh Yael. Dan Yael menyuruh Sisera untuk masuk ke dalam kemahnya. Mari Tuan, masuk saja ke dalam kemah saya, nggak usah takut. Nah, maka Sisera masuk ke dalam kemah Yael itu dan kemudian ditutupi dengan kain gorden supaya dia bisa bersembunyi. Jadi Sisera bersembunyi di dalam kemah Yael. Saat itu Sisera haus dan dia meminta minum kepada Yael. Dan Yael pun memberikan minum kepada Sisera dan kembali menutupkan gorden tempat di mana Sisera bersembunyi. Nggak lama kemudian Sisera ini tertidur karena dia kecapean. Ya, waktu Sisera tertidur, Yael mengambil inisiatif untuk menghabisi nyawa Sisera. Dan saat itu juga Sisera meninggal di dalam kemah Yael. Ketika Barak sedang mencari Sisera, Yael menyambut Barak dan berkata, "Mari akan kutunjukkan orang yang sedang kamu cari." Barak masuk bersama Yael ke dalam kemahnya. Kemudian Barak melihat Sisera sudah mati, tergeletak di tanah dengan pasak kemah yang ditancapkan oleh Yael. Hari itu Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel atas Yabin Raja Kanaan. Hakim-hakim di zaman Alkitab berbeda dengan hakim-hakim atau judge di zaman sekarang. Hakim-hakim di zaman Alkitab itu mempunyai tugas berbicara mewakili Tuhan dan menolong bangsa Israel melawan musuh-musuh bangsa Israel. Nah, sebagai seorang hakim, Deborah itu sangat spesial. Loh, kenapa ya? Apa karena dia seorang perempuan? Loh, kok bisa? Ya, sebab di zaman Alkitab berbeda dengan di zaman sekarang. Di zaman Alkitab nggak umum atau nggak biasa seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Perempuan hanya boleh duduk di dalam rumah. Tetapi Deborah sangat spesial. Deborah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, Deborah bahkan juga ikut dalam peperangan. Nah, setiap manusia ya, termasuk anak-anak ya, termasuk kalian Joy Kids ya, ada di dunia ini karena mempunyai tujuan tertentu dan setiap anak berharga di mata Tuhan. Dan istimewanya lagi, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita semua ini dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mempunyai special purpose. God chose me for a purpose. Seperti Deborah yang dipilih sama Tuhan meskipun dia seorang perempuan ya, tapi Tuhan memilih dengan tujuan untuk menjadi hakim dan menyelamatkan bangsa Israel dari musuhnya. Setiap kita juga sama, dipilih Tuhan karena kita ini mempunyai tujuan tertentu. Mungkin di antara kita ada yang pintar bernyanyi, hebat bermain basket, pandai matematika, atau ahli dalam bahasa, entah itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Juga mungkin di antara kita juga ada yang merasa, aku ini kok nggak hebat ya, aku ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, di sekolah juga biasa-biasa saja, nggak ada yang hebat dalam hal olahraga ya. Tapi kita harus ingat sesuatu hal, bahwa Tuhan memilih kita karena Tuhan mempunyai tujuan tertentu. Mungkin nggak semua kita sudah mengetahui kehebatan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, di sini Miss-nya ini bawa ini apa ini? Kado ya. Oke, bawa kado ya. Ini kadonya sudah dibungkus rapi ya. Cantik ya. Hidup kita bisa digambarkan seperti kado yang masih belum dibuka ini. Kita semua sudah menerima kelebihan dan kehebatan dari Tuhan ketika Tuhan itu memilih kita. Dan hanya saja kita ini nggak tahu apa isinya sampai kado ini kita buka. Setiap kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sudah membuka lebih cepat atau yang membukanya lebih lama. Tentunya ada waktu yang tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan beri buat kita masing-masing untuk mengetahui isi kado ini. Kehebatan dan atau kelebihan bukan sekedar cuman main musik atau menjadi atlet atau hebat di sekolah, tapi suka menyapa orang atau kita bisa dibilang, oh dia ini anak yang ramah atau punya banyak teman, suka memberi,
itu juga merupakan kelebihan yang bisa kita miliki, yang berbeda dengan yang lain. Dengan kelebihan yang kita miliki ini, kita bisa gunakan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat, kok bisa ya Miss? Ya, simpelnya kita bisa melakukan kebaikan kepada semua orang di sekitar kita, menolong orang tua, menolong kakak adik kita, atau lebih sederhana lagi kita bisa berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin ada yang merasa aku ini nggak punya kelebihan, aku ini nggak istimewa, tapi dengan kita bisa mendoakan orang lain saja, itu merupakan satu kelebihan yang sudah sangat spesial. Penting untuk selalu kita ingat, God chose me for a purpose. Ayo sama-sama kita katakan dan kita ketik di kolom komen YouTube kita. God chose me for a purpose. Ayat penuntun kita hari ini ada di Hakim-Hakim 4 dan 5, or Judges 4 and 5. Dan ayat hafalan kita hari ini ada di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. John 15 verse 16. You didn't choose me, I choose you. I appoint you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari firman-Mu, Engkau memilih kami untuk sebuah tujuan, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, untuk kami juga Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan beri komen positif. Dan I'll see you next time, bye-bye.